Saya pun tidak mau menerima julukan pencipta Pancasila. Saya sekadar menerima julukan penggali Pancasila. Penggali. Tapi nyata Pancasila adalah satu ajaran, satu prinsip. Nah ini misalnya negara Republik Indonesia lebih besar daripada negara-negara lain. Ialah bahwa Republik Indonesia membawa ajaran, membawa prinsip. Sebagaimana juga, dengarkan perkataanku, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Republik Indonesia adalah boleh dikatakan satu-satunya negara di dunia ini yang membawa ajaran Pancasila. Tidak ada negara lain seperti Republik Indonesia ini. Dan bukan saja itu, Republik Indonesia amat dihormati oleh negara-negara lain, terutama sekali negara-negara yang baru. Oleh karena Republik Indonesia itu membawa konsepsi-konsepsi. Negara-negara lain banyak sekali, saudara-saudara, tidak memberi konsepsi kepada rakyatnya, tidak, kepada dunia umat manusia ini pun tidak. Tapi Republik Indonesia, saudara-saudara, memberikan kecuali ajaran konsepsi. Ajaran Pancasila berulang-ulang di dalam kongres-kongres internasional saya katakan bahwa sebenarnya Pancasila itu adalah satu dasar universal. Universal artinya boleh dipakai oleh seluruh bangsa. Bangsa kulit putih kah? Bangsa kulit hitam kah? Bangsa kulit kuning kah? Bangsa kulit abu masan kah? Semuanya, kalau mempunyai negara, boleh negaranya itu didasarkan di atas Pancasila. Oleh karena Pancasila adalah satu ajaran atau satu dasar universal. Dan kecuali Pancasila, saudara-saudara, Republik Indonesia selalu memberi konsepsi-konsepsi. Saya beberapa hari yang lalu dapat laporan. Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Nggak ada orang yang mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Saya ini baru pulang dari luar negeri, dan saya bisa berkata kepada saudara-saudara, belum pernah nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini, terutama sekali di dalam kalangan new emerging forces. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia, bahwa dunia menerima, merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsepsi Pancasila. Dan ini semuanya, saudara-saudara, saya lihat di Kairo. Dikagumi oleh rakyat di sana. Berdikari. Ibu hari saya katakan bahwa justru di Afrika, saudara-saudara, mereka berkata, perkataan Presiden Soekarno bahwa the crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti bledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Demikian pula tatkala saya berkata beberapa tahun yang lalu, go to hell with your aid. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through Africa. Indonesia mempunyai Pancasila, memberikan Pancasila kepada dunia. Indonesia mempunyai berdikari, memberikan ide berdikari kepada dunia. Kemarin dulu di Bogor saya katakan, justru ide berdikari inilah membuat kaum imperialis gemeter. Jikalau konferensi AA yang kedua bisa terjadi, karena mereka yakin kaum imperialis, kalau konferensi AA kedua terjadi di Aljazair, dan di situ Indonesia menganjurkan berdikari kepada seluruh rakyat-rakyat Asia dan Afrika, aku berkata di Bogor, lonceng kematian imperialisme berbunyi. Sebab hedonisme inti daripada imperialisme ialah
membuat bangsa-bangsa tidak berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa memerlukan barang-barang bikinan imperialis, memerlukan persenjataan daripada pihak imperialis, memerlukan bantuan daripada pihak imperialis. Dalam hal pertahanan tidak berhenti-berhenti. Tolong. Mana itu berdikarinya, saudara-saudara? Sama sekali tidak ada. Sebaliknya kita. Kita ini sekarang sedang dikepung, saudara-saudara. Malaya itu, Singapura adalah satu basis sebetulnya, saudara-saudara, daripada kekuasaan militer Inggris. Kalimantan Utara basis daripada kekuasaan militer Inggris. Dan saya beritahu pada saudara-saudara, Inggris sekarang hendak memperkuat juga pulau di selatan kita. Dijadikan juga basis yang kuat. Jadi utara kita dikepung, selatan kita dikepung. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung minta tolong. Tidak. Kami malah berkata, ya kata jeruk kayak mana beranjangan. Kopak kita kayak lepas angin. Kenapa kau itu yang kau pakar di Indonesia? Hancur sama sekali. Ya, betul. Sana sedang hendak mengepung kita sama sekali dari utara, dari selatan. Dan kita sebagai rakyat yang dikepung, terus saja. Kita ngasah, kita punya pedang, saudara-saudara. Kita menggembleng, kita punya gagah. Menggembleng, kita punya limpung Alugoro. Beberapa hari yang lalu sudah saya mengadakan pertemuan dengan Pak Jenderal Nasution, dengan Pak Omar Dhani, dengan Pak Marta Dinata, dengan Pak Yani, dengan Pak Sucipto Pangak. Mari kita sempurnakan kita punya pertahanan. Oleh karena kita ikut. Dan sekarang saudara-saudara, sudah konsepsi baru daripada pertahanan ini sudah selesai. Dan dengan konsepsi baru itu kita berkata, ayo sakarmu maju kabeh laksani katiku. Kita tidak akan mundur, apa tidak akan berkisar sejari. Kita sekarang ini merayakan Maulid Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya, bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak. Yang kita rayakan sebenarnya adalah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan. Dia malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul meneruskan lagi kepada umat itu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, kalau benar-benar engkau cinta Muhammad, kalau benar-benar engkau merayakan Maulid Muhammad bin Abdullah, kalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang dia perintahkan, kerjakanlah apa yang agama yang dia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima hati daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, mari berjalan terus di atas dasar-dasar kenegaraan kita. Berjalan terus sebagai umat Islam di atas dasar-dasar ajaran agama Islam. Berjalan terus, dan memang telah dijanjikan oleh Tuhan. Janji oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita berjuang benar-benar di atas dasar agama, kita akan menang. Janji Tuhan, bukan sekadar apa yang kita dengarkan dari orang klinik. Tidak, saudara-saudara. Inna ma'al usri yusra. Ya, sedikit sukar dulu, tetapi nanti bahagia. Inilah saudara-saudara, dialektik daripada hidup sesuatu bangsa yang akan menjadi besar. Inna ma'al usri yusra. Baik dulu, sukar dulu, menderita dulu, kemudian baru bahagia. Ada pantun yang bunyinya, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara. Ramayana.
Di dalam kitab Ramayana itu ada disebut satu negeri. Namanya negeri Uttara Kuru. Uttara Kuru, yaitu artinya warnya negara Kuru. Kuru yaitu Kurowo itu. Uttara Kuru. Disebutkan di dalam kitab Ramayana itu bahwa di negeri Uttara Kuru itu nggak ada panas yang terlalu, nggak ada dingin yang terlalu, nggak ada manis yang terlalu, nggak ada pahit yang terlalu. Segalanya itu tenang, tenang. Orang panas, orang adem. Tidak ada gelap, tidak ada terang yang cemerlang. Adem tentrem kadya siniram Banyuayu Suwindulawati. Di dalam kitab Ramayana itu sudah dikatakan, negeri yang begini tidak bisa menjadi negeri yang besar. Sebab tidak ada perjuangan, tidak ada. Semuanya itu adem, tentrem, senang pun tidak terlalu senang, tidak terlalu sedih. Sudahlah, tenang, Uttara Kuru. Apa engkau ingin menjadi bangsa yang demikian, saudara-saudara? Tidak. Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang demikian. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti setiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hancur-hancur, bangun kembali. Digembleng, hancur-hancur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa kotok kawat lalu mesti. Orang tegas, bapak, malu pandai. Apalagi orang tegas samping kurindo. Hanya jikalau kita mengerti dialektik daripada perjuangan. Jikalau engkau umat Islam yang sejati, engkau harus senang selalu digembleng, senang selalu up and down, senang bahwa engkau tidak selalu mengalami senang saja, tetapi harus merabut memperjuangkan kesenangan itu sebagai diucapkan oleh firman Tuhan, Inna ma'al usri yusra. Baik dulu, nanti senang. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jikalau kita mengerti akan dialektik ini, barulah saudara-saudara, kita bisa menjadi bangsa yang besar. Inilah amanatku kepada rakyat Indonesia di dalam perjuangan kita sekarang ini, yang sebagai tadi dikatakan oleh Pak Saifuddin Juri, meningkat. Insya Allah kita akan menang. Ever onward, never retreat. Terima kasih.